Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nuraini dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik tugas 3 pemrograman berbasis web. Oke, jadi untuk tugas 3 yaitu menerapkan penggunaan PHP, MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Diperlukan beberapa persiapan. Yang pertama, melakukan instalasi SAMPP, kemudian membuat database dengan nama database pendidikan dan nama tabel mahasiswa. Kemudian struktur tabel memasukkan isinya minimal 5 isi. Karena saya sudah menginstal SAMPP, jadi ini langsung di start aja Apache dan MySQL. Kemudian membuat database dengan nama database pendidikan. Kemudian ini saya sudah membuat folder pendidikan. Tadi saya telah mencoba dan berhasil. Kemudian ini dibuka melalui text editor. Saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Ini struktur folder saya. Untuk PHP-nya dipisah, dengan aset CSS juga dipisah. Kemudian membuat tabel mahasiswa. Ini saya telah membuat tabel beserta isinya di SQL. Ini create table, nama tabelnya mahasiswa dengan ini namanya ID, tipe datanya integer, auto increment, dan dijadiin primary key. Kemudian nama, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Untuk name saya menggunakan varchar juga, jurusan juga varchar, angkatan, year yaitu tahun, kemudian email juga menggunakan varchar. Oh ya, untuk name menggunakan unique. Kemudian untuk mengisi tabelnya yaitu insert info mahasiswa, yaitu nama tabelnya, nama, NIM, jurusan, angkatan, email. Namanya ini NIM, jurusan, angkatan, dan email. Kemudian langsung aja di go. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian untuk membuat koneksi di PHP. DBhost ini nama servernya, menggunakan localhost. Kemudian DB usernya yaitu root. DB passwordnya karena tidak menggunakan password jadi dikosongin. DB name-nya tadi nama database-nya pendidikan. Nama database-nya pendidikan.
Kemudian membuat koneksi new SQLi menggunakan tadi parameter ini dbhost, user, password, dan name. Salah. Kemudian untuk mengecek koneksinya menggunakan if parameter koneksi ini tidak masuk, maka koneksi ke data menampilkan pesan koneksi ke database gagal. Connect error. Sebenarnya sama gaya. Ini pesan gagal untuk mengetahui apa yang salah. Ini untuk cek kondisi. Kemudian exit itu untuk menghentikan eksekusi dari kode. Nah, ini connect.php-nya udah. Kemudian mahasiswa. Tadi kan saya sudah bikin. Ada di sini. Header content type application/JSON ini untuk memberitahu browser bahwa data yang dikirim berupa JSON. Kemudian require connect untuk mengkoneksikan PHP yang ini. Kemudian ini untuk query untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. SQL select all from mahasiswa. Artinya mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian untuk query yang result ini salah. Kemudian ini result untuk menjalankan perintah SQL yang sudah dibuat tadi ke database melalui objek koneksi ini. Data ini data ini membuat sebuah array kosong dengan nama data untuk menampung semua baris tabel. Terus menggunakan kondisi if while untuk mengecek apakah data ditemukan atau jumlah barisnya lebih dari 0. Kalau jika lebih dari 0, datanya akan ditampilkan. Kemudian ini echo JSON encode, yaitu mengubah data array menjadi JSON.
mengubah data array PHP menjadi format JSON. Ini untuk menutup koneksi database. Kemudian langsung indeks HTML-nya tadi saya juga sudah membuatnya. Oke, saya akan mengetik ulang kodenya dengan nama data mahasiswa. Ini untuk view-nya menggunakan link. Kemudian untuk link CSS-nya, kemudian kita membuat div id app, itu elemen app, kemudian heading H2-nya yaitu heading 2 data mahasiswa, div untuk ID, untuk nama ID, nama, NIM, jurusan, angkatan, email. ID, nama, NIM, jurusan, angkatan, dan email. ID, nama, NIM, jurusan, angkatan, email. Oh ya, ditambahin directive for, yaitu untuk pengulangan dengan key, ini artinya vbin menggunakan shorthand, jadinya titik 2 key sama dengan mhs.id. Salah, ini harusnya if dulu. Ini tuh directive view.js yang artinya menampilkan elemen ini jika kondisinya benar. Jadi tabel ini tuh hanya akan muncul jika array mahasiswa, tabel array mahasiswa yang kita buat tadi isinya tidak kosong. Kemudian untuk tbody-nya, sama seperti ini. Tapi ini menggunakan v-for, yaitu untuk pengulangan. Ini diganti menjadi data binding mhs.id.
Nah, ini sudah menggunakan dua directive Vue.js, yaitu vif dan vfork. Oh, saya salah memasukkan ini. Ini itu harusnya ada table. Nah, vif-nya ada di dalam table. Kemudian kita membuat paragraf. Kemudian kita membuat paragraf, yaitu v-else loading data mahasiswa. Nah, tadi jika kondisi vif ini salah atau nama tabel mahasiswanya kosong, jadi halaman websitenya itu akan menampilkan ini, loading data mahasiswa, tabelnya nggak ada. Selanjutnya menggunakan new view, ini tuh view instance. Elemennya itu ID. Nah, new view itu kode untuk membuat aplikasi view yang baru. Nantinya ini tuh akan mengontrol semua elemen yang ada di dalam div ID app ini. Karena tadi nama elemennya itu app, ini koma. Nah, ini tuh L itu singkatan dari elemen. Baris ini, elemen ini nantinya akan menghubungkan objek view dengan elemen HTML yang punya ID app ini. Nah, di data mahasiswa ini tempat menyimpan semua variabel yang akan digunakan aplikasi. Tadi kan kita membuat variabel bernama mahasiswa yang awalnya adalah sebuah array kosong. Nah, ini juga dibuat tabel mahasiswa dengan array kosong. Nanti kalau nilainya berubah, view akan otomatis memperbarui halaman website atau HTML kemudian menggunakan create. Oh ya, tadi sebelumnya dibuka dulu localhost pendidikan API mahasiswa.php. Nah, ini kodenya berupa JSON. Berarti sudah berhasil terkoneksi ke database. Oke, lanjut yang index HTML. Menggunakan create, yaitu lifecycle hook.
Ini itu untuk mengambil data awal. Kemudian menggunakan fetch. Tadi mahasiswanya ada di dalam API mahasiswa.php. Ini untuk menghubungkan antara front end dan back end untuk meminta jaringan HTTP request yang ada di API tadi dan membuat permintaan GET ke file mahasiswa. Saya menulis kodenya terlebih dahulu. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini artinya data mahasiswanya tidak terkoneksi. Berarti ada yang salah. Ada yang salah sebentar. Ini salah. Ini itu harusnya mahasiswa harus bisa dari nol supaya tabelnya bisa ditampilkan jika ada tabelnya. Jika tabel lebih dari 0 bisa ditampilkan. Nah, ini sudah bisa. Tetapi belum ada CSS-nya. Oke, kemudian untuk style CSS-nya, saya juga tadi sudah mencoba. Nah, ini untuk bodinya menggunakan font family Arial, sans serif, marginnya 20 px, coba ini di. Kemudian untuk tabelnya border collapse dengan ukuran tabelnya 100%, margin atas atau margin topnya 20 px. Nah, ini belum rapi. Kemudian untuk TH dan TD-nya bordernya 1 px solid menggunakan warna putih, paddingnya 10 px, text align-nya left atau rata kiri. Nah, ini jadi rata tengah.
TH-nya background color-nya warna putih juga. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk melanjutkan perintahnya, yaitu membuat fitur tambah edit dan hapus data, atau create, read, update, dan delete. Saya juga tadi sudah membuat scriptnya dan sudah mencobanya. Ini kita namakan index 2 aja. Oke, ini untuk selanjutnya membuat CRUD. Saya menamakannya index2html. Ini tadi sudah saya copy karena tadi saya telah mencobanya dan berhasil. Sama seperti tadi yang index, ID-nya app, saya menggunakan kelas dengan nama container. Satunya data mahasiswa, terus membuat div dan kelas bernama toolbar. Terus ada ini shorthand click. Click ini shorthand dari v-on-click. Yang ketika ke sebuah tombol diklik, ia akan menjalankan fungsi JavaScript yang ditentukan. Nah, ini kliknya open modal. Oh ya, saya membuat CRUD-nya untuk create dan update-nya itu menggunakan modal, jadi supaya tidak di-refresh. Nah, yang pertama kliknya itu open modal, create dengan fungsinya tambah mahasiswa baru. Kemudian di bawahnya juga ada shorthand v-on-click juga, open modal, tetapi edit untuk edit, dan klik untuk delete mahasiswa. Oh ya, yang ini, yang create ini menggunakan kelas btn primary atau button. Kemudian yang edit menggunakan btn success, yang delete menggunakan btn danger. Jadi nanti tombolnya akan berwarna merah. Kemudian untuk ya tadi kan yang ini ketika tombol tambah diklik, ia akan memanggil fungsi modal open modal dan memberitahu dengan parameternya ini create bahwa kita ingin membuat data mahasiswa baru. Kemudian yang ke v-on-click yang kedua memanggil open modal juga, tapi kali ini parameternya edit, bukan create lagi. Terus nanti seluruh data dari mahasiswa itu akan ditampilkan di open modal. Kalau tadi kan create itu kan formnya itu kan kosong. Nah, kalau edit itu ada form yang mau dieditnya, jadi formnya nggak kosong nanti. Kemudian untuk yang delete mahasiswa, fungsinya itu membawa, di sini ada ID-nya. Membawa ID mahasiswa yang ingin dihapus. Nah, ini menggunakan v-if show modal. Jadi modal ini hanya akan muncul di layar jika variabel show modal di JavaScript bernilai true. Terus saya membuat kelasnya modal header. Kemudian
ada VIF lagi. Ini is editing tambah mahasiswa. Terus ada VLs-nya edit mahasiswa. Nah, ini tuh artinya jika variabel is editing itu bernilai false, maka judul akan muncul judul tambah mahasiswa. Nah, jika nilainya true, berarti akan edit mahasiswa. Kemudian ada on click lagi, tetapi pakai shorthand click untuk close modal, menutup modal. Ini form untuk modalnya, ada submit prevent, yaitu juga shorthand dari atau singkatan dari V on submit. Tadi kan ini V on click, kemudian ini V on submit. Terus preventnya ini itu akan secara otomatis menjalankan event prevent default, yaitu mencegah suatu form melakukan submit cara lama atau merefresh halaman. Seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan modal supaya halamannya tidak ter-refresh, supaya aplikasinya juga berjalan lancar. Nah, ini ada shorthand juga, is editing, tanda tanya update mahasiswa, create mahasiswa. Nah, ini tuh singkatan untuk if else kayak di atas tadi. Cara bacanya yaitu jika is editing itu true, maka jalankan fungsi update mahasiswa. Tetapi jika tidak true atau false, maka jalankan fungsi create mahasiswa. Sama aja kayak ini tadi, VLs. Tapi ini versi shorthand-nya. Jadi satu form bisa punya dua fungsi berbeda. Kemudian ini di class form group. Untuk formnya nama lengkap, tipe datanya teks. vModel diambil dari form data, nama. Kemudian yang name, saya juga menggunakan tipe datanya teks, karena kalau integer, kalau angka pertamanya 0, kadang nolnya suka hilang. Jadi saya menggunakan tipe datanya teks juga. vModelnya form data, name. Kemudian untuk jurusan, tipe data juga teks. Angkatan, nah angkatan ini saya menggunakan tipe datanya number. Untuk email supaya ketika menambah atau mengedit harus menggunakan tanda @ atau yang biasa ada di email. Oh ya, vModel ini itu dari data binding. Lebih tepatnya two-way data binding. Supaya form dan variabel di JavaScript kita, yaitu yang form data .nama itu akan selalu sinkron. Jadi kalau diketik di form, maka data di JavaScript-nya langsung diupdate. Kalau data di JavaScript berubah, maka di form-nya juga otomatis berubah. Untuk form data name, jurusan, angkatan, email juga sama seperti vModel form data nama. Kemudian ini juga sama, tipenya button, ada on click-nya, close modal, menggunakan btn secondary, buttonnya dinamakan batal, dan ini untuk simpan. Ini biasanya berwarna abu-abu dan ini berwarna biru kalau file baru. Terus masuk ke script view. Ini new view instance, elemennya tadi ada yang di dalam div yaitu elemen app. Kemudian di data ini ada show modal untuk kontrol atau untuk
untuk mengontrol, menampilkan, atau menyembunyikan modal. Ini as editing sebagai penanda apakah kita sedang menambah atau mengedit data tersebut. Terus mahasiswa ada array kosongnya juga. Array atau objek kosong yang digunakan untuk menampung semua data yang diisi pengguna ke dalam form. Nah, ini form datanya. ID-nya tidak ditulis, nama, name, jurusan, angkatan, dan email. API URL-nya tadi sama seperti tadi, mahasiswa.php karena ada di dalam folder API, maka di sini ada API-nya. Nah, kemudian ini saya menggunakan metode control modal. Yang pertama ini ada open modal. Modal ini mahasiswanya null, this show modal bernilai true. Jadi fungsi ini akan dipanggil oleh tombol ketika kita memencet tombol tambah, maka modalnya akan tampil. Atau ketika kita mengklik tombol edit, modalnya akan tampil tetapi ada isinya. Kalau tadi kan kalau tambah kan form modalnya itu kan kosong. Kalau edit, form modalnya ada isinya. Jadi jika modenya edit, dia akan menyalin data mahasiswa ke dalam form data agar form terisi otomatis. Nah, ini di form data untuk mengisi form dengan data, terus di reset form untuk mereset formnya lagi ketika ditutup. Kemudian ada close modal. Kemudian ada close modal dan reset form. Nah, close modal itu untuk menyembunyikan modal dan mengosongkan form agar siap digunakan lagi. Close modal menutup modal. Kalau reset form, form yang tadi diisi itu akan hilang dan akan kembali seperti awal, yaitu kosong. Kemudian untuk logika root-nya fetch mahasiswa seperti tadi. Untuk fetch mahasiswa seperti tadi yang ada di indeks ini sebagai jembatan antara front end dan back end-nya. Terus ada create mahasiswa. Nah, create mahasiswa ini mengirim data dari form data ke API menggunakan metode post. Nah, ini mengirim data. Kemudian update mahasiswa mengirim data juga dari form data ke API menggunakan metode put. Tadi kan yang create mahasiswa kan menggunakan metode post. Kemudian yang update menggunakan metode put. Ini metodenya post. Jika berhasil, maka request JSON. Yang terakhir ada delete mahasiswa. Untuk delete mahasiswa ini akan menampilkan kotak konfirmasi dan menampilkan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini.
Jika pengguna setuju, maka si delete mahasiswanya ini akan mengirim permintaan ke API dengan metode delete. Tetapi tetap dengan membawa ID data yang ingin dihapus. Oh ya, terus tadi juga ada dispatch mahasiswa. Ini itu untuk merefresh data di table agar selalu update. Terus disclose modal untuk menutup form modalnya atau form pop-up-nya. Tadi dibuat terpisah index2.html. Nah, seperti ini. Nah, ini CSS-nya belum jalan, jadi modalnya juga belum. Jadi untuk CSS, tadi saya juga sudah nih tadi. Jadi ini untuk BTN paddingnya 8, px dan 12 px, bordernya non, border radiusnya 4 px, colornya white. Kemudian yang primary itu saya menggunakan untuk tadi kan saya membuat kelas BTN, terus BTN primary, success, danger, dan secondary. Untuk BTN primary-nya saya warna biru. Untuk BTN success-nya warna hijau dan danger-nya warna merah untuk menghapus. BTN secondary-nya warna abu-abu. Action button-nya ini margin right-nya 5px. Terus tadi kan ada toolbar-nya juga, kelas toolbar. Nah, ini dia kelas toolbar untuk tambah mahasiswa baru. Margin button-nya 20px. Kemudian untuk modal, tadi kan modalnya masih ini ya. Modal overlay-nya posisinya fix supaya di tengah, topnya 0, left 0, width-nya ukurannya 100. Kemudian ada modal kontennya juga. Modal kontennya menggunakan background warna putih. Nah, ini coba di refresh. Nah, ini sudah bisa membuat. Nah, ini V on click. Nah, saya tadi kan untuk email menggunakan tipe datanya itu email, jadi harus menggunakan tanda @ seperti ini.
Nah, ini tadi belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena tadi di mahasiswa.php-nya belum ditambahin yang untuk root-nya. Nah, ini udah di-update. Tadi saya copy dari yang saya coba sebelumnya. Jadi, ini tinggal ditambahin untuk, oh ya, saya menggunakan switch case, bukan if else. Yang pertama itu require connect untuk koneksi ke database, terus ini method untuk menangkap metode request dari root-nya itu sendiri, yaitu get, post, put, dan delete. Kemudian untuk switch method untuk case get yaitu read data atau membaca data. Ini select all from mahasiswa, order by ID ascending atau diurutkan berdasarkan menaik, berdasarkan ID secara menaik. Terus kemudian ada result on query, menjalankan query SQL. Hasilnya jika ada maka akan disimpan di result. Kemudian data ini sama seperti tadi, yaitu membuat array kosong bernama data untuk menampung seluruh baris data mahasiswa. Kemudian ada if while juga. Ini memeriksa apakah query tadi menghasilkan setidaknya satu baris data. Jika menghasilkan, maka akan ditampilkan. Tapi jika tidak, akan ada kesalahan. Terus while asoknya melakukan perulangan atau looping selama masih ada data yang bisa diambil. Terus result fetch asok ini untuk mengambil satu baris data dari hasil query sebagai array asosiatif. Kemudian untuk data row ini menambahkan baris data tersebut ke dalam array data. Jadi barisnya akan terus bertambah. Kemudian echo JSON encode mengubah array PHP data menjadi format string JSON atau JSON, kemudian mengirimkannya sebagai respon. Jadi echo di sini itu berfungsi untuk mencetak atau mengirim output ke browser. Kemudian break itu menghentikan eksekusi dari switch ini. Kemudian untuk selanjutnya case post. Case post itu untuk create data atau membuat data baru. Tujuannya ya menerima data dan menyimpannya sebagai data mahasiswa baru di database. Jadi ketika ini disimpan, datanya akan masuk ke dalam database. Ini ada input untuk membaca data mentah atau raw data yang dikirim oleh klien dalam format JSON. Terus PHP inputnya ini untuk membaca body dari request. Kemudian ada SQL menggunakan koneksi prepare. Terus ini menggunakan prepare atau prepare statement. Prepare statement ini merupakan cara yang aman untuk menjalankan query SQL karena akan melindungi SQL dari SQL injection. Terus tanda tanya ini adalah placeholder untuk data yang dimasukkan. Kemudian ada bin param. SSS itu tipe data yang akan mengikat ke placeholder. SSS-nya ini tipe data atau variabel yang di-cut. S itu artinya string. Jadi nama ini kan tipe datanya string, berarti string, jurusan juga string, angkatan string, dan email juga string.
Jadi ada 5 variabel bertipe data string. Kemudian input ini yang input nama, input name, input jurusan itu akan diikat ke sini, ke placeholder secara berurutan. Selanjutnya ada SQL execute menggunakan if else. Nah, execute ini untuk menjalankan query yang sudah disiapkan dengan aman. Terus nanti akan terdapat pesan. Jika berhasil, maka data mahasiswa berhasil ditambahkan. Tetapi jika gagal, maka menggunakan equalization encode lagi akan menampilkan pesan error, yaitu gagal menambahkan data. Terus SQL close menutup prepare statement tadi untuk melepaskan data. Kemudian break untuk menghentikan eksekusi switch tadi. Kemudian ada case put, yaitu update data. Tujuan case put ini yaitu untuk mengupdate data atau memperbarui data mahasiswa yang sudah ada berdasarkan ID. Jadi ini mirip dengan post, tetapi ada beberapa perbedaan. Yaitu kalau post kan tidak berdasarkan ID, kalau ini berdasarkan ID dari data input untuk mengetahui baris mana yang harus diubah. Kemudian query SQL-nya adalah update mahasiswa set, kalau tadi kan insert into yang artinya menambahkan, ini adalah update mahasiswa set nama, name, angkatan, email, di mana ID tersebut ini. Kemudian SQL bin param ini sama seperti post tadi, S-nya itu string, I-nya itu integer untuk ID. Jadi ini string. Selanjutnya yaitu ID. Ini integer. Kemudian sama ada if ada SQL execute-nya. Kalau berhasil, data mahasiswa berhasil diperbarui. Jika gagal, maka gagal memperbarui data. Ini sama juga seperti yang post tadi. Selanjutnya ada case delete untuk menghapus data. Ini juga berdasarkan ID. Jadi menghapus data berdasarkan ID. Nah, ini prepare statement-nya itu delete from. Kalau tadi kan update untuk mengedit, ini delete untuk menghapus. Delete from mahasiswa where ID. Artinya menghapus tabel mahasiswa di mana ID tersebut berapa gitu. Terus SQL-nya bin param hanya I karena hanya ID. Jadi delete itu untuk menghapus baris tertentu, terus yang bin paramnya itu untuk mengikat satu parameter yang bertipe integer. Terus sama ada SQL dan ada break. Terus untuk default ini blok yang akan menjalankan jika metode yang diterima bukan get, post, put, atau delete. Nah, jadi HTTP respon code-nya itu untuk mengatur kode status HTTP menjadi 405 method not allowed atau metode tidak diizinkan. Bahwa metodenya tidak didukung. Kemudian echo. Ini untuk mengirim pesannya. Terus close berarti semua operasi selesai dan akan menutup koneksi ke database. Jadi ini udah dibuat.
Nah, ini tadi saya membuat tipe datanya email, jadi harus menggunakan tanda @ seperti ini. Nah, ini berarti sudah berhasil. Coba cek di database-nya. Nah, ini sudah berhasil, jadi yang ada di tabel masuk ke dalam database. Kemudian untuk edit, misalnya edit angkatannya, terus jurusannya. Nah, ini juga sudah berhasil diedit, farmasi 2024. Ini juga keedit. Kemudian untuk hapus, akan ada pesan seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ini artinya berdasarkan ID. Nah, ini sudah kehapus. Apakah di ini juga terhapus? Nah, jadi berarti CRUD-nya telah selesai. Kemudian ditambah stylenya text align center supaya data mahasiswanya berada di tengah seperti ini. Jadi sekian praktik tugas 3 pemrograman berbasis web, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.